tersinggung, cepat marah, cepat emosi, meledak-ledak, tidak terkontrol dengan baik. Itulah suasana hati kita sedang bermasalah. Maka ketika kita menjumpai siswa-siswi kita, teman-teman kita yang berbeda dari biasanya, kok hari ini tersinggung yang begitu kuat kali? Mengapa mereka begitu baperan? Maka itu menunjukkan bahwasanya teman kita, remaja kita sedang depresi. Tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang dia ada yang punya. Aku coba menghapus bayang-bayang indah, tetapi selalu aku merindu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Der Gusti MP. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang depresi. Sekaligus join dengan seorang psikolog yang hebat dan pintar, cerdas untuk mengatasi orang-orang yang depresi. Halo semuanya, saya Ayu Wardani. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi remaja. Order juga bukunya, buku terbaru dari saya, linknya nanti ada di deskripsi. Harganya terjangkau bagi mahasiswa-mahasiswi dan juga guru-guru dan juga buat umum. Iya. Sesuai dengan saku kita. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri remaja yang depresi. Gimana sih kita tahu kita depresi atau tidak? Remaja-remaja kita, siswa-siswi kita di tingkat remaja termasuk depresi atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam benak kita dan benak siswa-siswi kita ketika menginjak remaja. Untuk itu kita harus tahu ciri-ciri depresi bagi seorang remaja. Yang pertama adalah suasana hati. Ketika suasana hatinya tidak menentu, resah, gelisah, galau berkepanjangan, sedih tidak berhenti-henti, itulah tandanya bahwasanya diri kita sedang mempunyai gejala depresi, maka kita sedang dihinggapi depresi. Ini juga menimpa pada diri kita yang sudah dewasa. Maka ketika kita punya suasana hati yang tidak menentu, melamun berkepanjangan, itu menandakan bahwasanya diri Anda dan depresi. A few moments later. Ciri yang kedua adalah remaja mudah tersinggung. Ayo, siapa di antara kita yang mudah tersinggung? Disinilah
bahwasanya diri kita sedang depresi. Cepat marah, cepat emosi, meledak-ledak, tidak terkontrol dengan baik. Ketika kita menjumpai siswa-siswi kita, teman-teman kita yang berbeda dari biasanya. Kok hari ini tersinggung yang begitu kuat kali? Mengapa mereka begitu baperan? Maka itu menunjukkan bahwasanya teman kita, remaja kita sedang depresi. Yang ketiga adalah perasaan tidak berdaya, lemah. Tidak seperti biasanya, tidak mempunyai jiwa yang kuat lagi. Ini biasa bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi. Ketika ada seorang remaja yang dia hampir bunuh diri, dia mengatakan, "Saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Saya lebih baik mati dan bunuh diri, terjun ke sungai, menabrak kereta apinya." Ingin menunjukkan bahwasanya dirinya tidak bisa hidup tanpa dirinya. Itu termasuk bagian dari depresi, yaitu perasaan tidak berdaya. Dia lemah, ditinggal calonnya, dia galau berkepanjangan. Padahal calonnya sudah bahagia dengan orang lain. Yang keempat adalah meningkatkan isolasi sosial. Orang yang sedang depresi biasanya suka menyendiri. Bahasa gaulnya adalah midnight, merenung di kesunyian. Di malam hari, tanpa adanya kawan dan teman dan sahabat untuk diajak ngobrol, dia ingin menenangkan dirinya. Bukan berarti kita sholat di tengah malam, menyendiri, menangis, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk depresi. Tetapi itu adalah munajat, meminta hidayah dan petunjuknya Allah dengan merenung di kesunyian, karena ingin diijabahkan, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan bagian dari depresi. Depresi di sini adalah jiwanya kosong, jiwanya tanpa adanya kerohanian yang kokoh, tidak terisi dengan kerohanian yang membuat dia tenang jiwanya, tetapi jiwanya sedang tergoncang dengan adanya persoalan yang tidak bisa diselesaikan, maka orang ini akan mengalami depresi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tidak menikmati sesuatu hal yang biasa dia sukain. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya bahwasanya diri kita sedang depresi. Ketika kita biasa menyukai sesuatu dan ternyata itu membuat kita tidak bisa menikmati, itu tandanya bahwasanya Ananda sedang depresi. Wow. Bayangkan ketika kita biasa bercerita, tiba-tiba dia berdiam diri. Ketika kita biasa dengan makan pecel lele, tiba-tiba tidak terasa nikmatnya, dunia terasa hampa. Tidak mau hidup lagi karena tidak ada kenikmatan dalam dirinya. Kelima hal tersebut itu tandanya bahwasanya Ananda semuanya sedang depresi. Hati-hatilah, cepatlah untuk mengobati, karena ayam goreng kata Upin Ipin masih nikmat. Mahasiswa, mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengobati depresi yang menimpa pada diri kita, ketika kita menjumpai termasuk kita bagian dari orang yang depresi, maka dengarkanlah seorang psikolog untuk menyampaikan bagaimana cara mengobati ketika kita sedang depresi berikut ini. Ada kenalan dekat kita yang mengalami depresi ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan yaitu mendengarkan orang tersebut. Tunjukkan bahwa Anda memahami perasaan mereka. Perlu diingat, teman-teman perlu berhati-hati dalam memberikan opini ataupun nasihat. Jangan memberikan judgement, cukup dengarkan dan coba pahami perasaan mereka. Yang kedua, beri mereka hal-hal yang bersifat positif. Penderita depresi seringnya menjudge diri mereka dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Ingatkan mereka bahwa mereka juga memiliki hal-hal yang bersifat positif. Dan ingatkan juga bahwa mereka berarti bagi orang lain.
Hal ketiga yang bisa teman-teman lakukan adalah tawarkan bantuan untuk melakukan hal-hal tertentu. Penderita depresi bisa jadi mengalami kesulitan dalam melakukan hal-hal yang biasanya mereka lakukan. Tawarkan bantuan Anda untuk melakukan hal-hal tersebut. Hal keempat yang bisa teman-teman lakukan adalah ajak orang tersebut untuk melakukan aktivitas bersama. Ajak mereka untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti menonton film, rafting, atau hobi lain yang mereka senangi. Tapi perlu diingat, jangan memaksakan mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Hal kelima yang bisa teman-teman lakukan adalah coba sarankan mereka untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan dari pihak profesional, seperti psikiater ataupun psikolog. Depresi adalah sesuatu yang mengganggu tentang kejiwaan kita, emosi kita, kepribadian kita, karakter kita. Maka sembuhkanlah dengan terapi secara psikolog untuk menyembuhkannya supaya kita kembali normal seperti biasanya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.